Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara belajar dari Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudaraku, kitab Hosea 6 ayat 4 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sedemikian Allah ingin sekali supaya kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Dan lewat bacaan ini, kita mengenal Allah yang memukul dan juga yang membalut kita. Kita mengenal Allah yang menerkam dan juga yang menyembuhkan kita. Apa artinya ini, saudaraku? 1. Kenalilah Allahmu. Bahwa Allahmu tidak selalu memberikan kepadamu roti, tapi kadang-kadang Dia memberikan rotan kepadamu. Namun di dalam rotan itu pun ketika Dia berikan di punggungmu, itu pun bagian daripada ekspresi kasih-Nya. Sebab Dia ingin engkau menjadi pribadi yang cemerlang, yang kalau diuji engkau akan tampil seperti emas. Sebab Dia ingin supaya engkau adalah pribadi-pribadi yang bernilai tinggi, yang berharga, laksana permata. Itu sebabnya permata itu dihasilkan tidak dengan cara-cara gampang. Dia digosok, dibakar, digosok, dan digosok. Demikian Tuhan membentuk kita. Dia ingin supaya kita cemerlang. Bukankah Dia panggil kita untuk menjadi terang? Dan saudara tahu, supaya kita cemerlang, harus banyak digosok. Supaya kita betul-betul bernilai, sering sekali kita harus diterkam terlebih dahulu. Sering sekali supaya kita berharga, kita harus dipukul terlebih dahulu. Itulah yang Tuhan kerjakan. Di dalam pukulannya, di dalam terkamannya, melimpah kasih setia-Nya. Yang kedua, saudaraku, apa yang kita pelajari dari sini? Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Yang kedua, proses Allah itu ada tahapan demi tahapannya. Dan itu adalah proses yang sementara. Semua yang kita alami kesulitan-kesulitan oleh karena kita mengikut Tuhan. Bagian daripada yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita supaya kita tampil cemerlang. Itu semuanya adalah sementara. Sampai Dia menemukan keindahan dalam dirimu. Itu sementara kalau kita mengikuti prosesnya. Semakin kita taat kepada prosesnya, semakin cepat proses itu selesai. Tapi kalau kita berbantah-bantah ketika Tuhan proses, maka proses itu boleh berkepanjangan. Oleh sebab itu ingat baik-baik, proses yang Tuhan berikan sementara. Yang ketiga, nggak peduli seberat apapun yang kita alami, tetapi semua yang Dia izinkan adalah bagian daripada menghidupkan kita. Kadang-kadang kita berpikir saat kita menanggung beban yang berat, kita bertanya-tanya di mana Allah? Apa maksud Allah? Mengapa Allah tega? Mengapa Allah mau membinasakan saya? Tidak. Ayat yang kita baca, Dia berkata, dan pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Bukan untuk mematikan, tapi justru untuk menghidupkan. Ingat yang pertama tadi saya katakan kepada saudara. Tuhan tidak selalu memberi roti. Kadang-kadang Dia memberi rotan untuk memproses kita. Yang kedua, prosesnya itu tidak lama asal engkau mau mengikutinya. Dan yang ketiga, prosesnya itu bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menghidupkan. Yang keempat, pelajaran yang kita beri di sini, saudaraku, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Yang keempat, saudaraku, mari miliki lagi pengenalan akan Tuhan lebih baik lagi,
sehingga engkau menghargai dan bersyukur dari setiap tahapan, setiap proses yang Dia izinkan dalam kehidupanmu. Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dia selalu datang tepat pada waktunya, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kiranya kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu mengerti, makin hari makin mengerti cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sungguh ajaib dan luar biasa. Dan kita hanya berkata, suka-sukamu Tuhan, sebab aku tahu ini semuanya adalah bagian daripada caramu untuk mengeluarkan cahayaku. Ini semuanya bukan membinasakan, tetapi menghidupkan. Ini semuanya tidak untuk selamanya, tapi hanya sementara. Dan ini semuanya adalah cara yang kau lakukan untuk memberkati hidupku. Tuhan Yesus memberkati saudara.